Hari ini tidak peduli latar belakang kita, dari keluarga yang bagaimana. Tidak peduli bagaimana kondisi keberadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Kuasa Tuhan tetap sama. Salam sahabat Tuhan. Selamat kita ketemu kembali di channel Langit Mujizat. Mujizat masih ada. Tuhan kita tetap sama kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bertemu lewat media channel Langit Mujizat. Kami akan mempelajari firman-Mu. Untuk kami semua yang baru menemukan channel ini, Tuhan memberkati hal yang sama. Tak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu, deadlock, atas setiap persoalan, Tuhan memberikan solusi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kuasa kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 dan seterusnya. Di sini topiknya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Sarap. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Mujizat terjadi bagi Bartimeus berapa ribu tahun yang lalu. Hal yang sama juga akan terjadi buat kita. Sebab kuasa Tuhan tidak dibatasi. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, hingga selama-lamanya tetap sama kadarnya. Kita bisa melihat matahari, tidak pernah ada orang yang memberikan kontribusi bahan bakar di matahari. Dari abad ke abad, sejak zaman nenek moyang kita, tetap kualitas cahayanya sama di seluruh bumi. Bukankah ini membuktikan bahwa ada the supreme one, ada Sang Maha Kuasa yang menopang semua gugusan bulan, bintang, dan galaksi, serta alam semesta jagat raya. Alam semesta ditopang oleh kuasa kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita melihat di sini, siapakah sosok Bartimeus? Bartimeus adalah seorang buta yang miskin dan orang yang minta kesembuhan. Karena orang buta pasti minta kesembuhan. Dan kita melihat sosok Bartimeus adalah sosok yang tidak punya nama. Bartimeus itu bukan namanya. Kata Bartimeus artinya anak Timeus, sudah dijelaskan tadi. Jadi orang tidak mengenal siapa nama si pengemis buta ini. Orang hanya tahu dia anaknya Timeus, makanya disebut Bartimeus. Dapatkah kita membayangkan, orang tidak kenal kita, kita tidak punya nama, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya apa-apa. Hanya mungkin orang tahu kita tinggal di desa ini, tinggal di kota itu. Ini anaknya Ali, anaknya Budi, dan sebagainya. Kita tidak punya nama, karena orang tidak kenal sama kita. Tapi ternyata mujizat itu berlaku bukan karena nama, bukan karena jabatan, bukan karena latar belakang. Kita perhatikan di sini, ayatnya yang ke-49, Yesus memimpin rombongan itu. Berbondong-bondong, berarti crowding. Ada banyak orang yang ngumpul di situ. Tapi ada seorang pengemis buta yang disebut tadi Bartimeus. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Suaranya bising, suaranya sangat mengganggu kerumunan orang banyak. Sehingga salah seorang dari murid-murid menegur dia, "Diam, kamu miskin, kamu buta, kamu tidak punya nama, kami tidak kenal kamu. Diam!" Semakin ditegur, semakin kuat dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berarti kita tahu orang ini punya kepentingan khusus yang tidak bisa ditahan lagi. Itu yang menyebabkan dalam ayat 48, lalu Yesus berhenti. Sementara rombongan orang berjalan, tiba-tiba Yesus berhenti. Apa yang membuat Yesus berhenti? Teriakan dari Bartimeus. Banyak orang berteriak, banyak orang berdoa, bahkan banyak orang memakai pengeras suara dan sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan langkah Yesus. Yang bisa menghentikan langkah Yesus adalah keyakinanmu. Dan firman Tuhan juga berkata, Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Langkah Yesus terhenti akibat teriakan seorang yang punya kepercayaan tinggi, punya iman tinggi, yang namanya Bartimeus tadi. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini yang membuat Tuhan memperhatikan bumi ketika ada orang yang sungguh-sungguh serius mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Karena Yesus pernah berkata, apakah Tuhan akan menolak menjawab orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Hari ini tidak peduli latar belakang kita, dari keluarga yang bagaimana, tidak peduli bagaimana kondisi keberadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Kuasa Tuhan tetap sama. Kita melihat di sini luar biasa. Tuhan menghentikan langkahnya dan mendatangi Bartimeus. Di sana tertulis, Tuhan tanya kepadanya dalam ayat 51, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Semua orang tahu Bartimeus itu biasa duduk di pinggir jalan, pengemis, buta. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu, saya percaya Yesus berkali-kali lewat di situ. Tapi pada waktu itu Bartimeus belum pernah mendengar siapa Yesus. Tapi saat itu berbeda, karena Bartimeus pernah mendengar nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat yang sanggup menyembuhkan, mengangkat segala sakit, penyakit, bahkan dosa. Ketika didengarnya itu, maka dia mempunyai keberanian percaya walaupun dia buta. Dia tidak melihat, tapi dia percaya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat." Sehingga ketika Yesus terhenti langkahnya, dia dekati Bartimeus dan bertanya, "Apa yang kau mau aku perbuat padamu?" Ini pertanyaan konyol, saya ulangi lagi, ini pertanyaan konyol. Seharusnya tidak dipertanyakan. Yesus tahu dia buta, Yesus tahu dia punya keperluan. Tetapi ini hukum semesta alam secara supranatural. Sorga, the heavenly Father, Bapa di sorga hanya akan menjawab ketika ada seseorang yang berseru di bumi. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 6, Yesus memberitahu kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele, tidak usah banyak cakap. Karena sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu keperluanmu. Seringkali orang salah menerjemahkan dan berkata seperti ini. Kalau memang Tuhan sudah tahu, tidak perlu lagi saya berdoa. Bukan begitu. Anda boleh masuk rumah makan. Rumah makan apapun. Rumah makan yang murah, menengah, bahkan termahal. Anda duduk di sana tanpa order apapun. Saya percaya 1 jam, 2 jam, pelayan tidak akan datang kepada meja Anda dan melayani Anda. Dan Anda komplain, kenapa saya tidak dilayani? Kan saya sudah masuk ke rumah makan. Pasti para pelayan akan mengatakan begini, karena Bapak belum memesan. Di sini harus order. Sebab pepatah Afrika mengatakan, engkau mendapatkan apa yang engkau pesan. Kalau engkau tidak pesan, engkau tidak mendapat apa-apa. Dan hukum kesemestaan supranatural seperti itu. Itu sebabnya Yesus memberitahu, perhatikan baik. Tidak perlu banyak cakap, tidak perlu banyak kata-kata. Sebab sebelum kau berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang ada di hatimu. Tetapi harus ada orang yang merequest di bumi ini. Ada orang yang berseru-seru, mengungkapkan pernyataannya, permohonannya dengan suara. Sehingga pada waktu itu Bartimeus berkata, "Tuhan, aku mau, aku bisa melihat." Tetapi apa yang terjadi saat itu juga? Bartimeus melihat dan Yesus berkata, "Jadilah seperti perkataanmu, jadilah seperti kata-katamu, because word become fact." Kata-kata bisa menjadi fakta. Luar biasa. Hari ini, jika ada di antara Anda yang menonton video ini, Anda sedang mendapat masalah, jangan putus asa, masih ada solusi.
Pertanyaannya, kenapa Bartimeus begitu antusias dan percaya berteriak dengan sungguh-sungguh? Karena Bartimeus tidak mempunyai solusi lagi. Dia tidak punya alternatif lagi. Dia tidak punya duit untuk operasi mata. Dia tidak punya relasi, namanya pun dia tidak punya. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia orang miskin, dia kenal diri. Tidak ada orang yang mau bantu dia. Tidak ada orang yang mau bisa bantu dia. Sehingga dalam kondisi terjepit, tidak ada alternatif. Dia hanya tahu, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Hari ini, jika Anda diperhadapkan dengan situasi seperti terjepit, tidak ada pintu yang terbuka, sepertinya sudah jalan buntu, ingat baik, semua pintu di muka bumi bisa tertutup, tapi pintu surga masih terbuka bagi Anda. Kita harus memposisikan diri dalam satu posisi. Saya tidak punya alternatif lain lagi. Saya tidak punya tahu lagi cara pengobatan lain. Saya tidak tahu lagi cara mengatasi solusi bisnis saya ini, rumah tangga saya, keberadaan saya. Saya tidak tahu lagi. Saya hanya punya satu solusi. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Itu solusi kita. Masih ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memberikan solusi. Posisikan kondisi diri kita, pikiran kita, mental kita. Aku tidak punya solusi lain. Aku tidak punya pengharapan lain. Aku hanya punya Tuhan. Ketika Anda didesak dan memposisikan diri dalam satu situasi bahwa aku masih punya Tuhan, maka seruan Anda bukan seruan biasa lagi. Kata-kata Anda bukan kata-kata doa biasa lagi. Tangisan Anda, air mata Anda bukan air mata biasa lagi. Karena di dalamnya terkandung konten bahwa Anda hanya punya satu alternatif. Hanya Tuhan saja. Sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjawab doa mereka. Sebab tidak akan selamanya orang benar dibiarkan dan ditinggalkan. Hari ini berita baiknya, Anda dan saya tidak punya alternatif lain. Sebab Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kita lihat matahari, kita lihat bulan bintang, kita lihat peredaran udara yang masih begitu normal. Kita masih bernapas, kita masih bisa hidup menghirup udara, dan air masih mengalir dari sungai ke laut. Samudra masih bergelora, ikan-ikan masih berkeriapan, burung-burung di udara masih terbang. Bukankah ini bukti bahwa ada penguasa langit dan bumi yang menjaga kelestarian ini? Itulah Tuhan Yahweh Zebaoth, Tuhan semesta alam. Anda tidak sendiri, Anda punya Tuhan. Anda punya solusi. Ketika semua orang angkat tangan, bahkan dokter spesialis pun mengatakan tidak lagi ada harapan. Kuasa Tuhan bisa mengatasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berita baiknya hari ini, Anda tidak punya alternatif lain. Kita tidak punya solusi lain. Semua mengecewakan, semua menuntut pamrih, tapi Tuhan tidak menuntut pamrih. Yang Tuhan hanya inginkan, tempatkan Dia sebagai the first savior in your life, juru selamat satu-satunya dalam hidupmu. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Daud pernah berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Ketika mentalitas keyakinan seperti ini Anda miliki, saya percaya setiap kata-katamu bermakna membuka pintu sorga. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Harapan masih ada. Mari saudaraku, bangkitkan semangatmu. Tuhan masih ada. Dia sanggup, Dia sanggup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan dengan sederhana. Seberapa jauh firman ini bisa dibentangkan di seluruh dunia melalui media ini, dapat didengar. Kuasa Tuhan tetap sama. Engkau pemilik langit dan bumi semesta alam, bahkan semua sistem yang ada di bawah kolong langit ini, internet, YouTube, dan semua media yang ada adalah milik Tuhan. Sistem pemerintahan dari raja, presiden, dan semua sistem kenegaraan republik, semua di dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Jika ada di antara orang-orang, sahabatku, umat-umat-Mu yang menonton acara ini dan sedang memerlukan kebutuhan yang sangat mendasar, mereka sudah hopeless, tidak punya harapan lagi, dokter sudah menyerah, keputusasaan terjadi, dan usaha mereka hampir di titik kritis dan bangkrut, mereka sudah hampir bunuh diri. Tapi saat ini Tuhan, tidak kebetulan Engkau membawa mereka menemukan channel Langit Mujizat. Mujizat Tuhan masih ada. Jamah mereka ya Tuhan. Aku mohon kepadamu demi nama Yesus Tuhan,
Yesua HaMasiah, jamah mereka oleh bilur-bilur-Mu, oleh tangan-Mu merubang paku. Semua yang sakit sembuh hari ini. Semua kegagalan dalam bisnis, dalam hal bisnis, ekonomi, finansial, keuangan, rumah tangga, dan sebagainya, apapun yang dapat disebutkan sebagai masalah, Tuhan campur tangan. Masih ada jalan, masih ada jawaban. Kami punya satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Maka terbukalah semua pintu sorga, berkat dari utara, barat, timur, selatan, dari gugusan bulan bintang angkasa raya yang diperintahkan Tuhan turun atas rumah tangga umat-umat-Mu, sahabatku yang menonton acara ini, atas perbenaran mereka, atas masalah mereka, atas penyakit mereka. Bila ada yang menonton ini di ruangan ICU di rumah sakit, Tuhan, kuasa-Mu sama, Engkau ada di sana. Engkau Tuhan Maha Hadir, ada di mana-mana. Demi nama Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur, terjadi kelepasan, kesembuhan. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Jangan putus asa, tetap semangat. Kalau Anda ingin untuk mendapat notifikasi kembali dari video-video khotbah-khotbah firman Tuhan, renungan-renungan firman Tuhan di Langit Mujizat ini, jangan lupa subscribe di bawah ini. Anda subscribe, Anda beri komen kalau ada hal-hal yang ingin Anda didoakan dan sebagainya. Jangan lupa like. Bapak Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam memberkati kita sekalian. Amin.